merintis karena memang saya memang seorang praktisi olahraga dari tinju. Saya mulai ada lahan di situ, ada tanah, terus saya membuat sasana tinju. Saya membuat sasana tinju itu dari nol. Ke Jurnas, waktu itu kita ke Jurnas di Medan, kita juga sebagai juara umum. Kita merajai itu. Jadi mulai level tingkat junior dari level yang bawah PPOP kita kerjasama sampai tingkat senior kita sudah mulai jadi momok dari daerah-daerah lain. Dan terakhir ya kemarin 2024 di Medan kemarin kita masuk final 6. Masuk 6 final dan kita 4 medali emas. Oke, Bung Hengki, sebelumnya kita Katalis menyampaikan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk pencapaian boxing di PON 2024. Jadi 4 medali emas dan 2 medali perak. Itu, Pak, sebagai ketua dan pembina, gimana sih Bapak ini membagi waktu antara mengelola organisasi dan memantau perkembangan atlet ini? Iya, memang kalau saya cerita tinju, saya praktisi tinju. Saya dari tinju, jadi menekuni tinju dari usia 10 tahun saya sudah bertinju, dari tahun 70-an kira-kira 72 atau 76, 79 saya sudah bertinju. Jadi saya merintisnya itu memang dari nol atau dari zero lah. Ya, baru saya menjadi petinju cukup lama sampai tahun 90 saya bertinju. Terus habis itu saya menjadi pelatih. Ya, pertama saya sebagai pelatih DKI Jakarta. Jadi sebelum ini saya juga berlatih sebagai pelatih DKI Jakarta. Dan begitu saya menangani tim PON juga, itu tahun 2004 di Palembang. 2004 di Palembang, prestasi tinju kita saat itu DKI belum begitu terlampau hebat seperti tahun 70-an. 70-an itu DKI adalah momoknya buat seluruh Indonesia, bahwa itu adalah tinju yang sangat baik. Ya, itu tahun 70-an. Begitu tahun masuk 80 sampai 90 turunlah prestasi itu. Tahun 2024 saya sebagai pelatih, waktu itu saya sebagai pelatih PON bersama dengan Pak Nasir Khan dan Roni Sarimole. Kebetulan saya di situ juga sebagai pelatih. Saat itu kami ada 3 final dan ketiga petinju final itu menjadi juara. Satu adalah Gastesa Moniaga, 2 adalah Naldo Moniaga, dan 3 adalah William Papilaya. Dan saya di situ sebagai pelatihnya. Saat itu kita 3 medali emas, itu kita menjadi juara umum untuk tim DKI. Dan itu sudah berlangsung lama sekali waktu saya sebagai pelatih. Sesudah sebagai pelatih, terus selanjutnya saya menangani juga pernah sebagai pelatih nasional, yaitu Presiden Cup. Presiden Cup itu juga waktu itu di Batam, Presiden Cup di Batam, lupa saya tahunnya, tapi itu yang kita tangani dengan beberapa petinju tersebut. Baru saya menjadi masuk di organisasi, saya menjadi sebagai pertama jadi Komtek, baru saya menjadi sebagai ketua harian di DKI Jakarta pada saat itu. Prestasi kita waktu itu DKI belum bagus lah saat itu ya. Terus baru saya menjadi ketua harian, tahu-tahu ada pemilihan tahun 2017 atau apa yang sudah lalu, karena saya sudah 2 periode nih menangani menjadi ketua di DKI Jaya. Merintis karena memang saya memang seorang praktisi olahraga dari tinju, saya mulai mengetahui bagaimana kelebihan si petinju. Dan kebetulan saya ada tempat juga di cukup jauh yang tidak bisa susah dijangkau orang, yaitu di Parung. Di Bogor. Ada lahan di situ, ada tanah. Terus saya membuat sasana tinju. Saya membuat sasana tinju itu dari nol. Dari satu punya kamar 1, 2. Sekarang cukup lumayan lah. Sekarang ada kira-kira 25 kamar di situ. Kita ini jadi tim. Kenapa saya mesti ada tim? Karena petinju ini tidak boleh 2 hari sekali berlatih. Dia mesti everyday, mesti setiap hari dia berlatih. Karena kalau misalnya dia tidak dapat goldnya. Nah itu makanya karena saya merasakan sebagai petinju dan saya membina seperti itu. Jadi memang sebagai kakak, sebagai abangnya si petinju, saya tampung mereka, saya kasih fasilitas latihan, makan itu dengan perjuangan yang tertati-tati. Ya karena banyaknya teman, karena kita bergaul kemana-mana, paling tidak adalah sedikit-sedikit bisa dibantu meringankan apa yang kita punya seperti itu. Akhirnya lama-lama mulai dari tim junior kita menangani itu sampai tim senior, kita sudah mulai diperhitungkan
di Indonesia pada saat itu. Kejurnas, waktu itu kita kejurnas di Medan, kita juga sebagai juara umum, kita merajai itu. Jadi mulai level tingkat junior dari level yang bawah PPOP kita kerjasama sampai tingkat senior kita sudah mulai jadi momok dari daerah-daerah lain. Karena kenapa? Karena kerjasama tim. Jadi tidak ada yang one man show. Saya juga sebagai ketua kerjasama sama semua pelatih, sama yang masak kita sama-sama. Dan hasilnya pada PON kemarin di Papua, waktu di Papua sana kita dapat 2 medali emas, 1 perak. Jadi 3 final, 2 medali emas, 1 perak. Dan itu prestasi cukup baik karena tidak ada yang melebihi 3 medali emas, nggak ada. Jadi yang juara pun, yang hebat-hebat pun di situ ada Papua, ada Jawa Barat, itu semua 2. Jadi level kita sudah level 5 besarnya di Indonesia waktu itu, ya. Sudah mulai, terus ke Jurnas kita sudah mulai level pertama. Dan terakhir ya kemarin 2024 di Medan kemarin kita masuk final 6. Masuk 6 final dan kita 4 medali emas. Dan itu adalah prestasi yang sama dengan Jawa Barat. Kita hampir sama, 4 medali emas, dia juga 4 medali emas. Hanya bedanya Jawa Barat waktu lolos PON-nya itu 16 orang yang lolos. Sedangkan kita yang lolos hanya 10. Presentasinya kita 10 tapi 6 yang kita dapat. Jadi secara kualitas ya anak-anak ini memang sudah sudah cukup baik. Saya tadi malah targetnya kalau nggak 5, 6-6-nya kita dapat juara. Tapi kita kan mesti sportif. Biarpun kita mungkin ada yang merasa dikalahkan atau dicurangi, kita tetap berjiwa. Kalau di tinju itu ada istilah satria di bawah dan di atas ring. Itu adalah moto dari kebanyakan petinju. Jadi mesti satria dia. Prestasi kita dan kelihatan. Dan kemarin di PON itu kita prestasinya orang menganggap bahwa prestasi yang paling luar biasa. Itu dari tahun 73, prestasi yang sama dengan sekarang. Jadi 51 tahun ini adalah prestasi terbaik buat tim tinju DKI Jakarta. Jadi ini bukan kerjasama, bukan hanya saya sendiri yang bikin itu bagus, tapi pelatih, si petinjunya yang membantu teman-teman. Ini kan berarti tadi ada penantian selama 51 tahun, Pak. Ya. Ini kan bukan sesuatu atau waktu yang singkat yang Hengki yang rasakan dan alami gitu. Nah, dihidupi dengan konsistensi, dengan kedisiplinan, terus sempat jaya pada masanya, lalu menunggu lagi 51 tahun dan ada momentum kan Pak di situ. Gimana sih Bung Hengki ini memastikan atlet ini memanfaatkan momentum gitu Pak? Iya, untuk memang ke depannya lagi lebih bagus. Iya, dengan adanya ini, dengan adanya bantuan, terus kita juga fasilitas lebih baik. Kita bukan hanya bercerita tentang level nasional, tapi kita sudah bercerita tentang level internasional. Kita mesti berpikiran ada yang namanya SEA Games, ada yang namanya Asian Games, dan ada yang namanya Olimpiade. Cita-cita saya sebagai ketua Pertina DKI, sebagai praktisi olahraga, kebetulan saya ditinju, saya bercita-cita dari saya punya yang membina dibantu oleh kawan-kawan, bisa muncul ada petinju yang berbicara pada level Olimpiade dan dia bisa mendapatkan medali di situ. Itu adalah cita-cita saya untuk Merah Putih, bahwa Olimpiade adalah target yang paling utama untuk tinju gitu. Saya memang hidup ya kebanyakannya lebih banyak ngurusin tinju daripada keluarga aja lebih banyak ngurusin tinju. Kira-kira begitu. Jadi waktu Bapak ini mungkin 80-90% Di tinju. untuk tinju ya? Untuk tinju. Kadang-kadang kerja pun, sampai orang kerja kadang-kadang udah pusing ngurusin saya juga. Karena lebih banyak ngurus tinju daripada pekerjaan. Saya juga minta maaf sih, tapi itu adalah bagian dari kehidupan saya. Ya, Pak, ini kan putting effort untuk 80-90% waktu ini untuk sesuatu yang Bapak memang passion gitu. Dan ini diuji dengan waktu yang sangat lama kan Pak. Untuk ngomongin 51 tahun ini kan juga nggak pendek gitu. Ini Bapak menyadarkan untuk penggunaan waktu kepada atlet-atlet binaan Jakarta, DKI Jakarta. Ini seperti apa sih Pak? Ya memang waktu itu memang kita, karena memang saya memang darahnya memang ditinju, ya saya sempat-sempatkan. Memang saya selalu, jadi misalnya saya bekerja, saya kebetulan kerja juga di daerah Senayan, dalam seminggu itu paling enggak 2 kali itu saya mesti menginap bersama mereka. Nah, saya kebetulan punya area sasana yang sama, jadi menginap, jadi ngobrol, kita curahannya mereka, ada keluhannya, ada keluarga, ada semua. Jadi kayak sebagai bapak, sebagai kakak, sebagai kita tanya ceweknya siapa. Jadi memang tidak mudah. Jadi kalau orang yang memang
tidak mencintai seperti itu dan tidak mau berkorban, nggak bisa. Jadi orang yang mau ngurusin tinju, yang mau senang dengan olahraga, itu termasuk orang-orang agak gila. Karena kebanyakannya rugi dia. Tetapi ada kebanggaan, ada press yang lebih luar biasa, bahwa kita bukan berpikiran hanya mencari uang atau apa, tetapi kita berbuat juga. Buat apa? Buat daerah kita, misalnya di DKI Jakarta, buat Merah Putih. Karena kebetulan saya juga menangani tim sebagai manajer tim Indonesia juga, mulai dari level SEA Games sampai Asian Games. Saya kebetulan masih dipercaya sebagai manajer. Jadi ya itu adalah konsistennya, adalah nggak segampang orang bayangkan. Orang taunya hasilnya, tapi dia tidak tahu proses apa yang tadi Bung Andre bilang, bahwa waktu, disiplin, istirahatnya juga mungkin nggak terlampau banyak, mau jalan-jalan juga, keluarga juga agak kurang. Tapi itu risiko ya kalau kita mau ada sesuatu hasil yang baik. Tetap kita berdoa, ya kan, sesuai dengan kepercayaan yang kita yakini, dan kita juga mesti ada doa dari orang tua, terutama dari ibu. Saya yakin sekali. Restu dari orang tua. Iya. Jadi kalau misalnya kita hebat tapi tanpa restu dari ibu terutama, dan ayah kita dan keluarga, saya rasa akan berat untuk kita mendapatkan goal yang baik. Iya. Gitu. Bung Hengki tadi kan cerita, kayak misalnya kedekatan dengan para atlet, para atlet binaan ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga juga kan Pak, dalam hubungan gitu, antara pembina dan atletnya gitu. Penasarannya adalah tiap harinya di Sasana itu seperti apa sih Pak? Dari tiap bangun pagi, terus tadi istirahat juga diatur, boleh diceritain nggak sih Pak? Iya, jadi kalau pagi itu kita pagi itu sudah latihan olahraga. Jadi kalau misalnya hari Sabtu itu kan kita tetap berlatih, kecuali Minggu. Kalau hari Sabtu itu lagi kita kumpul sama mereka. Kita biasanya main futsal. Saya ikut itu sama mereka. Kita sewa tempat futsal, kita rame-rame jalan, ya kan? Habis selesai kita makan sama-sama. Habis itu siang kita siapin, saya kebetulan ada meja biliar, ada basket di Sasana itu, mereka main, jadi kita berikan. Jadi kalau lagi main, karena kita dekat sama mereka, main berempat, berlima. Saya karena suka bercanda kan, yang menang dapat 100.000, 200.000. Oh jadi ramai bercanda-bercanda kita di situ. Jadi memang suasananya memang bukannya hanya instan hari itu, tapi memang panjang. Dan memang orang yang memang mau lakukan hal itu. Kalau enggak, memang banyak orang kaya, orang senang. Tapi kalau dia tidak cinta, tidak tahu apa yang dimau sama si atletnya, sulit untuk bisa kita berbicara. Untuk mereka juga mencurahkan, ada persoalan, ada apa, itu kan banyak. Jadi itu yang kita mesti tahu, dan baru kita selesaikan bersama. Ini loh, nanti ini kelemahan, kelebihannya kita perbaiki bersama. Gitu. Boleh ceritain nggak Bung? Bangun paginya jam berapa, habis itu ngapain aja? Kalau saya, kebetulan saya kalau pagi 4:30 udah bangun. Saya kebetulan kalau ini saya sholat subuh soalnya. Sholat subuh, duduk-duduk pagi, baru saya jalan sama mereka. Kalau jalan sama mereka, latihan apa. Kadang-kadang saya ikut juga melatih. Saya melatih juga. Jadi saya mungkin ketua yang mau ikut berlatih sama mereka, ngepet apa melatih, karena saya tahu itu tinju itu seperti apa. Karena saya dulunya bekas pelatih. Jadi mereka berlatih sama, saya berikan input ke pelatih-pelatih juga saya berikan. Kebetulan saya kan memang sebagai analisis dari tinju, jadi tinju dunia. Jadi input analisis dari tinju dunia ini saya berikan juga ke para pelatih, ke petinju juga. Ini begini loh, ini begini. Jadi sharingnya kita bisa sama-sama. Jadi waktunya paling banyak sama mereka. Jadi kadang-kadang kita misalnya ada acara kita ajak makan siangnya. Kalau yang hari Minggu ada yang fasilitas ke gereja, saya siapkan mobil mereka ke gereja. Saya suruh gereja, kamu gereja. Di tempat saya juga ada musola saya siapkan. Jadi musola juga saya bikin di situ. Yang ke gereja, yang ke ke musola. Jadi saya berikan bukan hanya berlatih, tapi mentalnya juga kita perbaiki, kita bina biar dia berjalan bersama. Kalau hanya misalnya kita berikan hanya latihan tapi mentalnya tidak baik, itu juga nggak dapat ini coachnya gitu. Pak, boleh ceritain nggak tantangan-tantangan yang dihadapi selama persiapan PON? Ini apa aja sih Pak? Oh, kalau tantangannya banyak bener. Kadang-kadang kita sedih, nggak punya uang, ya kan? Perlu kan bantuan dari pemerintah juga kan tidak full, tidak semuanya full. Misalnya kita diberikan, tapi ada yang kalau mereka kan sentuhannya mesti kita tahu. Misalnya mereka udah ada gaji, mereka cepat juga habisnya. Jadi kalau saya datang tuh misalnya hari Sabtu, datang ke tempat mereka, paling tidak udah nyiapin pulsa tuh satu orang.
Ada 15 orang sama pelatih 5 orang, 20 orang. Paling nggak 100.000. Kita mesti kasih ke mereka. Orang-orang kadang-kadang, orang rumah pun kadang-kadang marah. Orang-orang rumah saya nggak kasih jajan, akhirnya buat mereka. Tapi itu adalah kecintaan terhadap apa yang saya sudah geluti gitu. Yang kalau kata Bung Andri, kenapa? Iya, saya passionnya memang di tinju tersebut. Ya udah, saya matangkan di tinju. Gitu. Bung Hengki, boleh sharing tips nggak tentang kesuksesan tinju dari DKI Jakarta di PON 2024 ya? Boleh sharing tipsnya nggak sih Pak untuk Ya, kita? kalau saya sih tipsnya kita memang mesti satu memang mesti disiplin itu yang utama. Terus kita juga bisa berkomunikasi dengan semua orang dari siapapun. Kita mesti banyak teman, ya kan, network itu mesti banyak. Mulai temannya mulai dari mana aja, ya. Kalau kata orang apa, dari apa namanya, dari sejadah sampai haram jadah kita berteman. Kira-kira begitu. Itu main, kita semua. Tapi tinggal kita nanti mempilarkan mana yang terbaik, mana yang tidak baik. Itu yang kita lakukan. Kesan Bung Hengki di PON 2024 ini dengan pencapaian yang luar biasa ini Pak. Saya sangat bangga, sangat senang. Jadi bisul saya waktu selama 10 hari saya tuh nggak bisa tidur, masih mikirin hasilnya seperti apa, dan hasilnya dengan tim yang baik, dengan kerjasama yang baik, adanya fasilitas dari alat-alat olahraga, itu adalah kebanggaan, dan semoga ini bermanfaat buat mereka. Jadi bukan hanya di level nasional, tapi kita sudah berbicara pada level internasional. Thank you Pak, waktunya sama interviewnya. Thank you ya. Thank you Sama-sama. Thank you, senang. Thank you.